Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 204. Anak itu tidak mati di dalam Heaven Mending Pavilion? Berbagai kekuatan bergabung untuk mengelilingi area itu, dan ada banyak ahli di sana. Bahkan setelah perang yang begitu pahit, dia masih bisa lolos dari bahaya. Berita menyebar, dan mereka dengan cepat berkembang biak dari tanah awal ke surga surgawi yang lebih tinggi. Itu memicu gelombang besar keributan. Pada saat ini, tanah awal penuh dengan kebisingan. Semua orang sedang berdiskusi. Beberapa orang percaya, dan beberapa orang dengan dingin tertawa, tidak yakin. Terlepas dari apakah itu 4 klan besar, klan hujan, keluarga Tuoba, atau keluarga kuno, mereka semua membuat orang-orang bergegas untuk mencari konfirmasi. Semakin mereka mendengar, semakin menahan rasa takut yang mereka rasakan terhadap anak buas itu. Jika bakat alaminya benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor, maka dia tidak akan hanya menjadi penguasa wilayah terpencil ini ketika dia dewasa. Dia pasti akan menunjukkan penghinaan terhadap bahkan para ahli tertinggi. Dia benar-benar tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa. Apakah kamu tidak tahu siapa 2 benda tua itu? Mereka adalah 2 penipu, dan telah menipu begitu banyak orang. Ada juga orang yang merasa bahwa ini bukan masalah besar. Di awal, segala macam hal sedang dibahas. Namun, tidak semua orang percaya rumor itu. Wei, apa yang kalian katakan? Orang tua ini memperlakukan semua orang secara adil dengan kejujuran mutlak, teladan kebajikan. Kakek Koin balas, tampak seperti orang yang terhormat. Kakek burung duduk di sisi lain, tampak agak tenang dan santai. Dia tidak banyak bicara, tetapi burung di bahunya melemparkan pandangan ke samping seolah-olah itu meremehkan semua orang. Kedua orang tua ini sedikit menipu orang lain, dan mereka yang tidak mengenal mereka tertipu setelah melihat usia mereka yang relatif lebih tua. Namun, ada banyak orang yang akrab dengan mereka di awal, jadi beberapa orang memandang mereka dengan sombong. Hal-hal lama. Jika kalian berdua berani menipu kami dalam masalah serius ini dan kami mengetahui bahwa ini adalah kata-kata kosong, akan sulit bagi kalian berdua untuk lolos dari kematian. Akhirnya, ada ahli yang bergegas. Wajah mereka dingin saat mereka berbicara dengan nada yang kuat. Sorot mata mereka seperti obor saat mereka menatap 2 individu dan mengancam dengan peringatan ini. Jika Anda percaya maka Anda percaya. Jika tidak maka itu terserah Anda. Saya tidak ingin menurunkan diri saya ke level Anda, jadi yang terbaik adalah jika Anda membuat tuan klan Anda datang secara pribadi. Saya berjanji bahwa mereka akan puas. Kata penatua koin. Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda hanya menjadi penipu di sini, maka itu saja. Namun, Anda sebenarnya ingin menipu keluarga kuno sejati. Hati-hati atau kamu bisa kehilangan akal. 2 orang berjalan dengan tangan di belakang punggung. Mata mereka sengit saat mereka berbicara dengan mengesankan. Kau mencoba berkelahi dengan kami? Orang seperti apa yang belum pernah ditemui orang tua ini? Jika kamu tidak puas, maka datanglah padaku. Penatua koin tampaknya meledak dalam kemarahan. Dia membawa penampilan individu yang kuat dan lebih bersemangat daripada pria yang lebih muda. Orang-orang yang datang mencibir, dan dengan lambaian, sekelompok orang mengepung keduanya. Simbol berkedip, dan dengan suara weng, teknik berharga dibawa keluar, menyelimuti tanah ini. Kamu lebih baik berbicara, atau kamu harus bertanggung jawab atas hasilnya. Jelas bahwa mereka berasal dari kekuatan besar, dan tentu saja tidak ingin membeli informasi. Mereka secara langsung menggunakan metode paksa untuk mencoba dan menekan kedua lelaki tua ini, memaksa mereka untuk berbicara.
menggunakan kekuatan untuk mendekati orang tua ini? Tindakan Anda memengaruhi bisnis saya. Penatua koin tampak sangat tidak puas dan berteriak, menghancurkan mata pencaharian saya sama dengan mengambil hidup saya. Aku akan melawan kalian sampai mati. Dia meraung keras dan melemparkan kakek burung yang ada di sebelahnya keluar. Dalam sepersekian detik itu, terjadi kekacauan mutlak. Kakek burung sangat marah dan tidak lagi bersikap tenang dan tenang. Teknik berharga sekelompok orang hancur di tempat. Semua jenis simbol berkedip, membuat area ini sangat cemerlang. Kakek burung berbalik dan tidak menghadap semua orang, malah menghadap penatua koin. Namun, burung di bahunya malah melayang ke udara dan menghadapi musuh. Garis cahaya api turun dari langit, seolah-olah lautan kekacauan utama turun. Burung itu sangat menakutkan, segera mengubah kecepatan ini menjadi lautan api yang mengamuk. Sekelompok orang berteriak sedih saat mereka langsung berubah menjadi obor manusia. Mereka mulai berguling-guling di tanah satu demi satu sebelum mundur dan melarikan diri. Meskipun hidup mereka tidak dalam bahaya, tubuh mereka praktis setengah terpanggang. Yang memimpin orang-orang itu bahkan lebih mirip batu bara olahan. Dia tidak membawa sedikit pun kesombongan lagi saat dia gemetar karena rasa sakit. Hanya dengan mengandalkan dukungan orang lain dia bahkan bisa berdiri. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah kedua lelaki tua itu lari ke samping dan mulai berkelahi satu sama lain. Keduanya tidak memperhatikan kelompok mereka, dan semua ini dilakukan oleh seekor burung. Apakah logika surgawi bahkan berlaku untuk bajingan tua ini? Sekelompok orang dalam kesedihan dan kemarahan, dan meskipun mereka ingin menangis, tidak ada air mata yang keluar. Hanya dalam sepersekian detik, dua orang tua yang bertarung itu segera menjadi setara dengan iblis di mata mereka. Setelah menyaksikan pertarungan ini, semua orang menyerah pada rencana mereka untuk menggunakan kekuatan. Kedua orang tua ini benar-benar tidak layak untuk diprovokasi. Kekuatan mereka dalam dan tak terukur, dan yang paling penting, mereka kurang dalam hal moral. Namun, karena situasi saat ini, kata-kata mereka tampak sedikit lebih jujur. Beberapa orang mulai merasa mungkin keduanya benar-benar tahu keberadaan bocah iblis itu. Orang tua ini mempertaruhkan nyawanya, jadi informasinya pasti benar. Bajingan kecil itu bersembunyi di dalam sarang kecilnya, dan aku bisa mengeluarkannya. Namun, ini dengan premis bahwa informasi tersebut ditukar dengan tulang simbol dan darah yang berharga. Kedua orang tua itu membuat sumpah khusyuk saat mereka berjanji ke langit. Sepertinya itu benar-benar nyata. Saya belum pernah melihat keduanya bertindak begitu serius. Mereka tidak menipu kita kali ini, kan? Kalau tidak, keributan yang mereka timbulkan agak terlalu besar. Banyak orang tergerak dan mulai merasa bahwa informasi mereka kemungkinan besar nyata. Kali ini, lebih banyak orang datang. Tanah awal memiliki aliran orang yang bergerak, dan banyak kekuatan besar mengirim ahli mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja, tidak semua orang di sini memiliki permusuhan. Banyak dari mereka hanya mengikuti di mana orang banyak, karena bayi yang membuat marah baik, langit dan orang-orang terlalu unik. Sekarang setelah masa pengasingannya berakhir, tidak ada yang tahu badai gila macam apa yang akan dia timbulkan. Kembalinya bocah iblis ke Fort God Realm benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Hehe, haha. Aku benar-benar ingin melihat penampilan seperti apa yang akan dia berikan kepada kita sekarang setelah 2 tahun berlalu. Saya harap 4 klan besar, keluarga Tuoba dan yang lainnya berperang di dalam, dan akan lebih baik jika keturunan kuno Gunung Binatang Makam Barat bergegas juga. Jika gunung dewa kuno seperti Gunung Yi dan Meteor Selatan juga mengirim makhluk berdarah murni mereka, begitu mereka melakukan perjalanan dari Tanah Suci melalui pegunungan dan sungai limbah besar, itu akan lebih menakjubkan lagi. Berita menyebar keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan,
dengan cepat mencapai surga surgawi yang lebih tinggi. Itu menarik perhatian banyak orang. Sangat mudah untuk melihat bahwa setelah 2 tahun, tanah awal sekali lagi menjadi tempat berkumpulnya badai. Itu memicu gelombang sensasi yang mengejutkan. Apakah yang kalian katakan itu benar? Kedua orang tua itu benar-benar punya nyali, benar-benar berani menjual informasi semacam ini dengan berani. Mereka pasti memiliki semacam kekuatan yang mendukung mereka. Pertama, keduanya cukup kuat dan tidak mudah didorong. Kedua, kemungkinan besar mereka benar-benar tahu keberadaan anak itu. Orang-orang klan hujan berdiskusi di antara mereka sendiri. Kebencian mereka terhadap bocah iblis itu sangat dalam. Di dalam 100 Shattering Mountains, mereka kehilangan begitu banyak, dan sekarang mereka bahkan membiarkannya melarikan diri selama perang Heaven Mending Pavilion. Tidak ada satu momen pun di mana mereka tidak ingin membunuhnya. Tidakkah kita akan tahu jika kita melihatnya? Lalu bagaimana jika kita membawa sebotol darah keturunan? Ini tidak seperti kita harus membuat kesepakatan. Kita hanya bisa menunggu sampai orang-orang di sekitar kita mulai mendiskusikan hasilnya. Orang-orang Rain Clan memutuskan untuk bergabung dalam aksi tersebut. Selain itu, beberapa tokoh penting mereka adalah orang-orang yang pergi. Keluarga Tuoba adalah keluarga kuno yang sudah ada sejak lama. Mereka mengalami kemakmuran, kemunduran, persembunyian, dan kebangkitan. Saat ini, mereka sangat kuat, dan ada juga beberapa orang yang mendiskusikan ini di klan mereka. Saya pribadi akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Ini hanya anak kecil, jadi kami tidak perlu melibatkan semua orang. Namun, kita tidak bisa membiarkan dia benar-benar dewasa. Beberapa pemuda klan mulai berbicara. Status mereka tinggi, dan mereka semua adalah kandidat kuat yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus klan mereka. Adapun 4 klan besar, maka bahkan lebih marah. Mereka semua sangat membenci, karena anak iblis itu telah menjadi duri di sisi mereka sampai sekarang. Dia menunjukkan kepada mereka kekalahan dan penghinaan lagi dan lagi, membuat kebencian mereka terhadapnya sulit untuk dilenyapkan. Tubuh mereka ditumpuk di tanah awal menjadi gunung manusia, menjadi sasaran ejekan orang lain. Di dalam 100 Shattering Mountains, individu terbatas klan mereka semua jatuh, dan pemuda mereka yang luar biasa semuanya terbunuh. Itu benar-benar kebencian yang hebat. Berita itu menyebar, dan itu tidak terbatas pada alam dewa kekosongan. Itu mencapai negara-negara kuno di dunia nyata, dan beberapa orang terkejut. Badai besar berkumpul, dan semakin banyak orang mulai memperhatikan masalah ini. Keributan di dalam Void God Realm membuat tempat itu tidak bisa lagi tenang. Pada akhirnya, para ahli dari ras yang kuat tiba satu demi satu, berjalan keluar dari lorong emas. Hanya waktu singkat yang akan berlalu sebelum klan besar lainnya muncul, menciptakan sensasi besar. Semakin banyak orang mulai menyembunyikan identitas mereka, tidak ingin orang lain mengetahui dari mana mereka berasal. Lagi pula, ada beberapa hal yang harus dilakukan yang tidak terlalu glamor. Tempat awalnya dipenuhi orang, membuat ini menjadi masalah besar. Banyak orang ingin melihat kekacauan dan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Orang-orang bergegas dari berbagai surga surgawi di dalam alam dewa kekosongan. Tempat ini seperti hutan karena wajah-wajah baru muncul satu demi satu, mendorong dan menabrak satu sama lain. Yi, Pangeran Scarlet Cloud ada di sini. Seseorang segera menjadi terkejut. Pangeran Scarlet Cloud sangat terkenal di surga surgawi tingkat tinggi. Dia adalah seorang ahli muda yang tangguh. Dia berasal dari 4 klan besar, dan kipas merahnya hilang di sini 2 tahun lalu. Saat itu, adiknya membawanya untuk membunuh si kecil dan mengambil hartanya. Setelah membuat marah si kecil, dia ditekan dengan paksa, yang menyebabkan malapetaka yang akhirnya dihadapi 4 klan besar.
segalanya akan menjadi hidup dari sini. Semua orang berharap saat mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mereka adalah pangeran besar dari klan Tuoba. Mereka benar-benar datang ke sini tanpa menyamar. Beberapa orang berjalan mendekat, usia mereka sekitar 20. Aura mereka tidak biasa, dan ekspresi mereka tegas saat mereka berjalan tanpa suara. Ini adalah elit keluarga kuno. Segera setelah itu, penatua koin dan kakek burung dikelilingi oleh orang-orang. Sekelompok individu yang memiliki status tinggi muncul, dan mereka semua tidak biasa. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak dapat berjalan maju, karena terhalang oleh beberapa ahli. Mereka membersihkan area yang luas di sana, dan suasana segera menjadi tegang. Jelas bahwa ada ahli yang bergegas dari setiap klan. Selain itu, tidak ada status mereka yang rendah, dan saat mereka menghadapi dua orang tua itu, mereka ingin mendapatkan kesimpulan dari ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan di sini. Orang tua ini sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Gunakan darah keturunan kuno atau tulang simbol primitif yang berharga untuk ditukar. Kamu benar-benar ingin menukar darah yang berharga? Seorang pria paruh baya bertanya tanpa ekspresi. Cahaya dingin berkedip di dalam matanya. Benar. Bagus. Selama informasi itu nyata, kami bersedia membayar. Pria paruh baya itu tertawa dingin. Niat membunuh menyebar di udara saat dia meletakkan toples batu giok di atas meja batu. Cahaya ungu berkedip-kedip di dalam. Guci itu dipenuhi dengan darah ungu. Pantulannya bahkan membuat wadah batu giok itu transparan. Cahaya warna-warni ungu melonjak, seolah-olah memiliki kehidupan. Kabut ungu pekat meringkuk di sekitarnya. Ini benar-benar darah yang berharga. Ini sangat langka dan terlalu berharga. Orang-orang terkejut. Dalam kegelapan, pria kecil itu sangat senang saat dia mengepalkan tinjunya yang kecil. Penatua koin dan kakek burung sama-sama tenang dan tenang. Kali ini, mereka tidak bertindak karena keserakahan, dan mereka bahkan tidak mengedipkan mata. Mereka duduk di sana dengan mantap tanpa bergerak. Bicaralah, beritahu kami situasinya. Pria paruh baya itu berbicara. Dia adalah seseorang dari 4 klan besar. Aku akan memberitahumu sendirian. Apakah ada orang lain yang akan membawa darah berharga untuk ditukar? Penatua koin dengan tenang berbicara. Apakah kamu mempermainkanku? Pria paruh baya itu sangat marah. Tidak. Begitu banyak dari Anda yang datang, dan setiap kekuatan besar membawa sebotol darah yang berharga. Letakkan semuanya di atas meja, lalu saya akan memberitahu kalian semua. Kakek burung berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Ini terlalu banyak keserakahan. Itu hanya sedikit informasi, namun mereka menginginkan begitu banyak toples darah yang berharga. Apakah ada profesi lain yang bisa menghasilkan lebih banyak sekaligus? Anda harus memahami bahwa sebotol darah berharga keturunan kuno itu sudah tak ternilai harganya. Itu cukup untuk membuat orang mempertaruhkan hidup mereka, namun keduanya sebenarnya menginginkan banyak toples. Mereka yang menginginkan informasi, berjalanlah. Jika tidak, mundur. Penatua koin berbicara, dan kemudian menambahkan, setidaknya harus ada 15 toples darah berharga keturunan kuno di atas meja, atau kita tidak akan berbicara. Dia berbicara dengan sangat berani. Sebotol darah yang berharga sudah cukup untuk melakukan beberapa pembaptisan, dan bila digunakan dengan tepat, itu bisa menjadi sangat vital dan mempengaruhi seluruh hidup mereka. Begitu banyak orang yang datang. Jika kalian semua tulus, satu orang kendi akan benar-benar membuat gunung kecil, kata kakek burung. Meskipun dia melebih-lebihkan, masih ada sedikit kebenaran dalam pernyataan itu. Ada ahli dari berbagai kekuatan di sini.
Jika sebuah guci ditawarkan oleh setiap klan, maka itu akan sama mengesankannya. Orang-orang di sini semua mencibir, merasa seolah-olah keduanya benar-benar terlalu banyak main-main. Jika ini terus berlanjut, hal-hal bisa menjadi buruk bagi mereka. Jika mereka tidak memiliki berita nyata, maka mereka pasti akan membawa kemarahan rakyat pada diri mereka sendiri dan diserang dari segala arah. Yang tua, berhati-hatilah untuk tidak membuat bakar diri. Seorang anak muda berbicara dan kemudian mengeluarkan wadah batu giok, meletakkannya di atas meja. Cahaya biru berkedip, dan cairan di dalamnya tembus cahaya saat mengalir dengan cemerlang. Hitung aku juga. Pangeran Scarlet Cloud dengan tenang berbicara. Dia mengambil sebuah toples dan meletakkannya di atas meja batu. Itu berisi cairan merah yang menembakkan garis demi garis cahaya warna-warni merah. Kabut mengepul di sekelilingnya, dan kabut berhamburan. Seorang tetua berjalan dan meletakkan toples di atas meja batu. Cairan emas bersinar dari dalam, darah keturunan di dalamnya mengejutkan semua orang. Orang-orang klan hujan. Hati si kecil melompat saat dia membuat penilaian ini dari aura individu. Demi berurusan dengan klan ini, dia mempelajari teks tulang dan menjadi sangat akrab dengan aura mereka. Apakah ada lagi? Penatua Queen berbicara. Selama seluruh proses ini, dia dengan hati-hati memeriksa semuanya untuk memastikan bahwa dia tidak ditipu. Ada saat-saat di mana lebih baik mengambil nyawa saja. Lupakan orang biasa, pahami bahwa ada cara di mana bahkan binatang purba berdarah murni tertinggi bisa dibunuh di sini. Orang lain mengancam sebelum meletakkan sebotol darah berharga di atas meja batu. Ini membuat si kecil menggigil sedikit dalam hati. Mereka benar-benar menyembunyikan keinginan mereka untuk membunuh di sini. Kemungkinan besar akan ada pertempuran besar. Orang-orang ini tidak mudah diprovokasi, dan mereka semua siap dari dalam. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mengucapkan kata-kata ini? Namun, dia tidak takut sama sekali, karena dia memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi yang dapat menekan semua ahli yang berbeda. Pada akhirnya, berbagai kekuatan kuno semuanya mengungkapkan niat mereka sebelum masing-masing mempersembahkan sebotol darah berharga. Mata si kecil berubah merah. Jelas bahwa tangan orang-orang ini berlumuran darah dari perang paviliun mending surga. Mereka akan pindah lagi hari ini untuk menyingkirkannya. Kakak, saudari, dan penatua, pertama-tama aku akan mendapatkan sedikit minat. Pria kecil itu mengepalkan tinjunya. Pada akhirnya, ada 15 wadah batu giok yang ditumpuk di atas meja batu. Mereka berkedip dengan cahaya warna-warni yang cemerlang dan sangat indah. Cairan semuanya transparan dan berkilau saat kemegahan ilahi meringkuk di sekitar mereka. Dengan suara aolao, si kecil langsung menerkam. Dia menerobos batas dan tampaknya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia langsung melonjak sebelum jatuh dari langit. Setelah itu, dia menyapu dan langsung menyambar sepiring penuh darah berharga ke dadanya. Dia berteriak dengan berisik, "Milikku, milikku, milikku." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.